Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya, ya, Ilham Maulana Rizky. Saya akan berbagi tentang pengetahuan yang saya dapat baik di kelas maupun di lingkungan masyarakat. Tentunya teman-teman bertanya-tanya, apa materi yang akan saya bahas kali ini? Teman-teman, tentu teman-teman pernah mendengar kata leadership atau kepemimpinan, ya, baik itu dalam organisasi maupun di dalam kelas. Bahwa leadership itu adalah kepemimpinan. Baik, kita akan membahasnya ya. Langsung saja kita ke slide PowerPoint ya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas yang berbeda. Mungkin teman-teman mengenal kepemimpinan itu kepemimpinan di sekolah, ya, kemudian kepemimpinan di lingkungan masyarakat atau di dalam organisasi, ya. Tetapi kali ini saya akan mencoba membahas bahwa kepemimpinan itu di dalam suatu organisasi yang namanya industri, ya. Sesuai dengan jurusan saya ketika kuliah. Baik, langsung saja. Ada pertanyaan? Oke, baik ya teman-teman, karena saya tidak bisa membuka pertanyaan, saya hanya menawarkan saja bagi teman-teman kalau ingin bertanya silakan komen dan jangan lupa subscribe ya. Langsung saja. What is leadership? Ya, saya buka dengan pertanyaan apa itu kepemimpinan. Ya, tentu beda yang dinamakan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan atau leadership dan apa yang dimaksud dengan pemimpin atau leader ya. Leadership is a process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organization in a way that makes it more cohesive and coherent. Jadi teman-teman, bahwa kepemimpinan adalah proses bagaimana seseorang melakukan influence ya, mempengaruhi orang lain ya untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Ya. Kemudian, apa itu leader? Nah, tadi kita sudah membahas tentang leadership, yaitu kepemimpinan. Sekarang leader. Apa bedanya antara kepemimpinan dengan pemimpin? Oke. Pemimpin adalah seseorang yang mampu ya mempengaruhi orang lain atau di dalamnya grup mungkin atau kelompok ya untuk mencapai tujuan. Apapun itu tujuannya, baik mungkin ya buruk, tujuan buruk atau mungkin tujuan yang baik. Ya. Jadi, perbedaannya adalah jika leadership adalah proses yang ada pada dalam diri seseorang atau kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, sementara leader adalah orangnya yang melakukan pengaruh, yang memberikan pengaruh kepada orang lain. Selanjutnya, are you a leader? Ya, apakah kamu seorang pemimpin? Karena pertanyaan ini melintas di benak kita. Apakah kita sudah menjadi pemimpin? Maka Anda harus menjawab iya. Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena Anda adalah pemimpin bagi diri Anda sendiri. Bahwa pusat dari pengaruh pada diri Anda ada dalam diri Anda sendiri. Ya. Maka yang mengatur dalam kehidupan Anda diri Anda sendiri. Semuanya tergantung pada diri Anda sendiri. Perlakuan baik atau perlakuan buruk
perilaku baik atau perilaku buruk itu pun sesuai dengan diri Anda sendiri. Selanjutnya, oke. Lalu, ada berapa macam sih tipe atau style kepemimpinan atau gaya-gaya kepemimpinan? Oke, yang pertama, kita tahu bahwa sering kita mendengar teori-teori tentang kepemimpinan membagi ke dalam 3 gaya. Yang pertama yang sering kita dengar adalah tipe demokratik, ya, atau demokratis. Kemudian tipe authoritarian, ya, atau otoriter. Kemudian yang terakhir adalah tipe laissez-faire. Oke, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama tipe demokratik. Ya. Tipe demokratik adalah tipe kepemimpinan, ya, yang sangat menghargai pendapat orang lain, di mana biasanya seorang pemimpin yang memiliki gaya demokratis selalu melibatkan anggotanya dalam memberikan keputusan, ya, seperti sering melakukan rapat, selalu melakukan jejak pendapat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada tipe otoriter. Nah, tipe otoriter ini biasanya adalah tipe pemimpin yang hanya menghendaki pada kemauan dirinya saja. Jadi, pusat segala pengambilan keputusan hanya ada pada dirinya saja, tidak melibatkan anggota ataupun orang lain. Sehingga mungkin akan cepat mengambil keputusan. Tetapi kelemahannya adalah orang lain tidak bisa memberikan pendapat atau masukan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tipe laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya yang bagaimana anggota. Ya. Tipe kepemimpinan ini, jika anggotanya aktif, maka kelompoknya ikut aktif, ikut hidup. Tetapi jika anggotanya pasif, maka kelompoknya atau grupnya akan mati juga. Seperti itu. Baik teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih cara menjadi good leader? Ya, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik? Yang pertama, harus memiliki visi. Bahwa kita tahu, ya, seorang pemimpin harus memiliki visi atau visioner, ya, di mana pemimpin yang visioner akan memiliki tujuan-tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga pemimpin akan tahu mau dibawa kemana kelompoknya atau organisasinya, mau dibawa kepada arah yang mana, ya, sehingga jelas mau melakukan apapun, ya, berdasarkan pada visi dan misi. Selanjutnya, teamwork, yaitu kerja tim, kerjasama. Seorang pemimpin harus bisa melakukan kerjasama, melakukan monitoring, dan melakukan teamwork dengan baik. Ya, memadukan segala sumber daya manusia yang ada dengan melibatkan seluruh anggota dalam musyawarah dalam berdemokrasi. Selanjutnya, mampu memotivasi. Kita harus bisa sebagai pemimpin memberikan motivasi kepada anggota-anggota kita, ya. Agar apa? Agar anggota kita tetap memiliki motivasi tinggi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Apabila anggota kita mengalami demotivasi, tugas pemimpinlah yang harus memotivasi, meningkatkan motivasi mereka agar mereka tetap semangat, tetap berjuang dengan keras mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, trust in team. Seorang pemimpin pula harus menaruh kepercayaan penuh kepada anggotanya, ya. Jika tidak, maka sulit berjalan organisasi
jika pemimpin tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap anggotanya. Misalkan kita memiliki program, suatu organisasi memiliki program, di mana program ini dikerjakan oleh seksi-seksi atau divisi-divisi yang ada di organisasi tersebut. Tetapi pemimpin tidak mempercayakan secara penuh. Akhirnya anggotanya merasa bahwa pekerjaannya selalu direcoki oleh pemimpin atau pimpinannya. Sehingga timbullah rasa tidak aman, rasa tidak nyaman bagi mereka, dan akhirnya mereka merasa bahwa saya harus keluar dari organisasi ini. Kenapa? Karena mereka merasa tidak aman dan merasa tidak nyaman. Baik, selanjutnya. Seorang pemimpin harus mempunyai social sensitivity. Ya. Seorang pemimpin harus tahu tentang keadaan dan kondisi para anggotanya. Sehingga sensitivitas kemanusiaan kita ketika menjadi pemimpin diuji. Ya. Kita harus tahu bagaimana situasi saat mereka bekerja misalkan, atau saat mereka melakukan suatu tugas. Apakah mereka sedang mengalami masalah keluarga, masalah pribadi, atau masalah antar individu, sehingga kita tidak menambah beban bagi mereka, baik itu beban secara moral ataupun fisik. Ya, selanjutnya, yang paling penting juga adalah kepercayaan diri. Seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan diri yang penuh. Untuk apa? Untuk mempengaruhi, ya, untuk agar kita mampu mempengaruhi anggota kita, sehingga ketika kita memiliki kepercayaan diri yang penuh, yang kuat, anggota kita akan merasa segan dengan wibawa yang kita miliki, dengan kepercayaan diri yang kita miliki, ya. Sehingga ketika kita menyuruh atas dasar, ya, mencapai tujuan bersama tadi, maka anggota kita akan patuh, ya. Tetapi ingat teman-teman, ada pepatah Yunani mengatakan leiden is legend. Pemimpin itu adalah derita. Kenapa disebut demikian? Karena seluruh uh, tanggung jawab ada pada pemimpin. Maju atau tidaknya suatu organisasi ada pada pemimpin. Majunya organisasi, maka seluruh anggota dan pemimpin akan dipuji. Tetapi jika organisasi mundur, maka hanya pemimpinlah yang dicaci maki. Selanjutnya, what a leader do? Ya, apa sih yang pemimpin itu lakukan? Sebagai pemimpin yang baik, kita harus tahu apa saja yang harus kita lakukan dalam memimpin organisasi, ya, baik itu yang dipimpinnya manusia ataupun manajemen secara keseluruhan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah making smart plan, membuat rencana yang cerdas. Ya, teman-teman, kita harus tahu sebelum kita membuat suatu visi misi, suatu tujuan bersama, kita harus membuat rencana. Bahwa dalam teori manajemen kita mengenal POAC, di mana P-nya itu adalah planning, O-nya adalah organizing, C-nya adalah A-nya adalah actuating, dan C-nya adalah controlling. Di mana faktor-faktor manajemen ini saling mendukung. Nah, yang pertama yang harus kita buat adalah membuat plan, membuat perencanaan. Sehingga ketika perencanaan matang, maka ketika pelaksanaan akan lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, motivating, ya. Ketika rencana sudah dibuat, kemudian dilakukanlah pengorganisiran. Nah, langkah yang kedua adalah memotivasi. Memotivasi bagaimana caranya anggota untuk melakukan kegiatan dengan sepenuh hati, melakukan tanggung jawabnya dengan keikhlasan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, controlling. Ya.
Melakukan pengawasan. Sebagai pemimpin, tentu kita tidak hanya ongkang-ongkang kaki saja, bahwa pemimpin harus memberikan contoh. Nah, setelah contoh diberikan, lakukanlah pengawasan kepada anggota. Agar apa? Agar kita dapat memastikan bahwa pekerjaan atau tugas yang diberikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, controlling tidak berarti bukan berarti memberikan penekanan, memberikan tekanan kepada anggota. Ingat, controlling bukan berarti memberikan tekanan. Pengawasan wajib dilakukan sebagai tolok ukur suatu kegiatan berjalan lancar atau tidak. Sebaliknya, tekanan hanya berisi perintah-perintah yang memaksa anggota untuk menyelesaikan secara tepat waktu, tetapi tidak dibarengi dengan kewajaran. Baik, yang terakhir yang harus dilakukan pemimpin adalah making decision. Nah, dari tadi kita telah membahas bagaimana caranya membuat smart plan, kemudian bagaimana mengorganisasikan, kemudian memotivasi, selanjutnya controlling. Nah, setelah controlling dilakukan pengawasan, maka yang kemudian dilakukan adalah memberikan evaluasi terlebih dahulu, memberikan evaluasi. Nah, karena evaluasi itu adalah bagian dari pengawasan, ya. Setelah evaluasi, kita dapat tahu kekurangan dan kelemahan organisasi kita terletak di mana, ya. Kemudian kita membuat keputusan yang tentunya lebih baik daripada sebelumnya, ya. Selanjutnya, oke. Let's learn about the leadership from the wolf. Ya, can you describe this picture? Baik. Mari kita lihat di sini. Coba teman-teman tebak, dari sekumpulan kawanan serigala ini, manakah yang sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin dari kawanan serigala ini? Apakah yang di depan? Mohon maaf. Apakah yang di tengah, ya, atau yang di belakang? Nah, sudah punya jawaban sendiri? Gimana teman-teman? Sudah punya jawaban masing-masing? Baik, ternyata teman-teman, jawabannya adalah pemimpin dari kawanan serigala tersebut adalah yang paling belakang, ya. Oke, mari kita terjemahkan secara bahasa lisan, ya. Kita terjemahkan dari kelompok kawanan serigala ini bagaimana sistem kepemimpinan berjalan. Baik teman-teman. Nah, teman-teman melihat 3 serigala yang berada di depan. 3 serigala yang ada di depan ini adalah serigala yang sudah tua dan yang sudah sakit. Fungsi mereka di sini adalah untuk mengatur ritme perjalanan dari kelompok kawanan serigala tersebut. Nah, selanjutnya kelompok serigala yang berada di tengah, ya, 5 ekor yang berada di tengah, itu adalah kelompok kawanan serigala yang kuat. Kenapa diletakkan di sana? Karena untuk menjaga apabila sewaktu-waktu ada serangan yang menyerang serigala yang sakit, maka akan dihalangi dan dihadang oleh serigala yang berada di belakang, ya. Kemudian kelompok serigala yang berada di bagian tengah yang banyak ini adalah anggota kelompok, di mana biasanya terdiri dari kawanan anak-anak serigala dan serigala betina, ya. Kemudian kelompok serigala yang berada di
ujung ini ya, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah sama seperti kelompok serigala yang ini. Fungsinya adalah untuk menjaga kelompok kawanan serigala yang berada di tengah. Ini ya. Nah, ini merupakan skema organizing ya, pengorganisiran, menempatkan seseorang atau individu sesuai dengan kemampuan dan tugasnya masing-masing. Nah, pertanyaannya, nah, manakah yang menjadi pemimpin dalam kawanan serigala tersebut? Tentu saja jawabannya adalah yang paling belakang, yang ini. Kenapa? Loh, kan biasanya pemimpin itu berada di depan, ya kan? Ternyata teman-teman, bahwa kawanan serigala tersebut menjadi sebuah filosofi, memberikan sebuah filosofi bahwa pemimpin tidak harus berada di depan, tapi pemimpin adalah seseorang yang harus memastikan bahwa dirinya lah yang paling terakhir, ya. Kemudian bahwa dirinya lah yang paling bertanggung jawab atas seluruh kawanannya atau seluruh kelompoknya, memastikan bahwa kelompoknya bisa sampai tujuan dengan selamat, ya, tanpa kurang satu apapun. Kemudian mengorbankan dirinya sendiri berada di belakang, ya, untuk kemajuan dan keselamatan bersama. Nah, inilah teman-teman filosofi dari kawanan serigala. Baik, selanjutnya. Oh, oke. Ternyata teman-teman kita berada di akhir sesi penjelasan ya. Bagi teman-teman yang belum paham atau belum mengerti tentang leadership atau kepemimpinan ini, boleh lakukan komentar ya di bawah di bawah channel YouTube ini, di channel YouTube ini, dan memberikan komentar atau saran yang baik untuk saya ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya ingin pesan kepada teman-teman, jadilah pemimpin untuk diri teman-teman sendiri ya. Kemudian jadilah pemimpin untuk orang lain juga. Ya, selama teman-teman mampu melakukannya, lakukanlah ya. Kemudian teman-teman, hari ini kita masih dalam kondisi yang belum belum normal. Jadi saya memberikan saran kepada teman-teman agar tetap di rumah saja ya, ataupun sekalipun teman-teman ada keperluan di luar rumah yang melibatkan orang banyak, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer ya. Bila perlu menggunakan face shield ya, agar teman-teman terlindung dari paparan virus COVID-19. Ingat bahwa teman-teman, kesehatan bukan hanya pada diri teman-teman, tetapi kesehatan mengancam pada diri keluarga teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.